Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi adalah cabang ilmu yang telah berkontribusi besar dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia dalam ribuan tahun. Mari kita telaah bagaimana ilmu farmasi telah berkembang dari zaman kuno hingga menjadi bidang ilmu yang sangat penting dalam dunia medis saat ini. Selamat menyaksikan! Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Di negara Cina, para tabib mendapatkan ilmunya dari keluarga secara turun-temurun. Itu gambaran ilmu farmasi kuno di Cina. Sedangkan di Yunani, yang biasanya dianggap sebagai tabib adalah pendeta. Dalam legenda kuno Yunani, Asclepius, dewa pengobatan, menugaskan Hygieia untuk meracik campuran obat yang ia buat oleh masyarakat Yunani. Hygieia disebut sebagai apoteker atau Inggris apothecary. Sedangkan di Mesir, praktek farmasi dibagi dalam dua pekerjaan, yaitu yang mengunjungi orang sakit dan yang bekerja di kuil menyiapkan racikan obat. Buku tentang bahan obat-obatan pertama kali ditulis di Cina sekitar tahun 2735 sebelum Masehi. Para pengguna awal Cina dikenal pada materia medica adalah Zhenong Wenchaojing, datang kembali pada abad pertama. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan selama dinasti Han dan dikaitkan dengan mitos Zhenong. Literatur sebelumnya termasuk daftar resep untuk penyakit tertentu, dicontohkan oleh resep untuk 52 penyakit. Manuskrip ditemukan di makam Mawang Dui, disegel di 168 sebelum Masehi. Kemudian sekitar tahun 400 sebelum Masehi berdirilah sekolah kedokteran di Yunani. Salah seorang muridnya adalah Hippocrates yang menempatkan profesi tabib pada tataran etik yang tinggi. Ilmu farmasi secara perlahan berkembang. Di dunia Arab pada abad ke-8, ilmu farmasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan Arab menyebar luas sampai ke Eropa. Pada masa ini sudah mulai dibedakan peran antara seorang herbalis dengan kedokteran terjadi pada tahun 1240 ketika Kaisar Frederick II dari Roma melakukan pemisahan tersebut. Maklumat yang dikeluarkan tentang pemisahan tersebut menyebutkan bahwa masing-masing ahli ilmu mempunyai keinsyafan, standar etik, pengetahuan, dan keterampilan sendiri-sendiri yang berbeda dengan ilmu lainnya. Dengan keluarnya maklumat kaisar ini, maka mulailah sejarah baru perkembangan ilmu farmasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka lambang ilmu farmasi dan kedokteran berbeda. Ilmu farmasi memakai lambang cawan dililit ular, sedangkan kedokteran tongkat dililit ular. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821, atau sekarang sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas-fakultas di universitas. Dan organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan perkembangan ilmu farmasi. Sekarang ini, banyak sekali organisasi ahli farmasi baik di lingkup nasional maupun internasional. Di Inggris, organisasi profesi pertama kali didirikan pada tahun 1841 dengan nama The Pharmaceutical Society of Great Britain.
Sedangkan di Amerika Serikat menyusul 11 tahun kemudian dengan nama American Pharmaceutical Association. Organisasi internasionalnya adalah didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Sejarah industri farmasi modern dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam sari pati kulit kayu willow. Kemudian, pada Perang Dunia Kedua, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal seperti obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi serta antipsikotika. Saat itulah dunia farmasi terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan bioteknologi. Sekolah-sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu, kalau boleh kita sebut, memang Amerika Serikat dan Jerman, karena di sanalah industri obat pertama berdiri. Perkembangan farmasi boleh dibilang dimulai ketika berdirinya pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896. Kemudian terus berjalan sampai sekitar tahun 1950, di mana pemerintah mengimpor produk farmasi jadi ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan lokal pun bermunculan. Tercatat ada Kimia Farma, Indofarma, Bio Farma, dan lainnya. Di dunia pendidikan sendiri, sekolah tinggi atau fakultas farmasi juga dibuka di berbagai kota.